Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa ala bisat at-tankir wa wasail at-tanwir wa husn at-tadabbur biqawli man biyadihi at-tadbir. Falahu alhamdu wal minnah. Arsala ilana al-Mustafa hadiyan wa da'iyan ila al-haqqi wal jannah. Fazakka bihi an-nufusa hatta sarat mutmainnah radiyatan mardiyah. Yang fil kharij wajib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. هذا لابد تستعمل أنت. شوف عندك شعور في القلب. Ya. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, para santri, ada seorang ulama di Jawa, kalau tidak salah namanya Kiai Hashim Asy'ari atau Mbah Hashim biasanya, pendiri NU. Mbah Hashim ini beliau menceritakan dengan bahasanya bahwa derajat paling tinggi di sisi Allah itu yang dibawa oleh hambanya adalah derajat santri. Derajat santri. Dan pertama di dalam syariat ada santri siapa? Yaitu sahabat Nabi, menjadi santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in menjadi santrinya para sahabat. Kemudian atba' tabi'in menjadi santrinya para tabi'in. Selanjutnya guru-guru kita pun adalah santri dari guru-gurunya. Akhirnya kita menjadi santri dari guru-guru kita. Dan selanjutnya akan lahir santri-santri yang belajar kepada kita dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad juga santri. Santrinya siapa? Santrinya Allah. Langsung belajar kepada Allah. Nah, kalimat santri ini, khususnya aulad nih, kalian mesti paham. Kalimat santri ini sebenarnya kalimat yang dipakai dalam bahasa kita, yang memiliki arti santri ini adalah orang-orang yang terus belajar ilmu, terus mencari ridha Allah, dan terus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Makanya selalu dinasihatkan kan, hadirkan di dalam hati itu jiwa santri. Agar apa? Agar terus kita itu berbuat bakti, agar terus mencari ridha ilahi, agar terus mencari syafaat Nabi, agar terus banyak kalimat-kalimat. Kenapa? Karena santri itu kalau direnungkan artinya dan benar-benar dipatrikan di dalam hati, maka orang tersebut akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di luaran sana saudara-saudara kita berbangga-banggaan dengan apa yang mereka pelajari, maka itu adalah kebaikan, karena belajar adalah suatu yang baik. Apapun yang dipelajari selama bermanfaat bagi umat manusia, apalagi bagi agama. Cuma kita yang jadi santri harus lebih bangga. Kenapa harus lebih bangga? Karena santri itu dididik untuk membangun manusia. Kalau orang bangga membangun gedung, bagus, karena itu butuh ilmu. Tapi membangun gedung itu hal biasa. Yang paling sulit adalah membangun santri. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, santri itu dimanapun tidak akan pernah berhasil tanpa ada dukungan dari guru dan dukungan dari orang tua. Maka oleh sebab itu, bareng-bareng kita sama-sama dukung, kita sama-sama kawal para santri kita, khususnya ketika mereka melemah, ketika mereka kurang semangat, bagaimana kita selaku orang tua menasihati dan menyemangati. Jangan ini orang tua jadi bala. Ada orang tua jadi bala, jadi musibah buat anaknya. Anaknya lagi mondok, enak-enak, cuman ada tahlilan di rumah, dipanggil, suruh hadir tahlil. Sehari jadi 2 hari, akhirnya belajar khianat, belajar ini dan itu. Kalau santri itu biarkan dia belajar, biar dia di pesantren.
Kalau toh melihat di sini ada santri misal Ustadz, tapi anak saya kok dengar informasi kadang-kadang 1 minggu 1 kali 2 kali ada kerja bakti, ada gorol, kan mereka dititipkan menuntut ilmu. Pak, belajar ilmu tuh nggak cukup tanpa belajar kehidupan, tanpa belajar artinya hidup seperti apa, berjuang. Anak-anak ini kalau lagi kerja atau lagi bawain apa, capek mereka. Saya selalu ngomong tuh, inti capek, iya. Orang tua inti juga capek. Inti juga ke depan bakalan capek. Nah, belajar dari sekarang, bagaimana rasa capek itu inti dapatkan. Dan tenaga ini cuma-cuma dari Allah. Hari ini kita capek, lemes, nggak bisa kerja, istirahat, tenaga besok ada lagi. Modal itu dari Allah. Makanya ketika dipakai, diniatkan untuk Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka apa yang dihasilkan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu Bapak-bapak, insyaallah, ibu-ibu, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan kita sama-sama memaksimalkan dari pihak masing-masing, khususnya kami dari pesantren, dan mohon doanya insyaallah mungkin 1 bulan lagi, telatnya 2 bulan karena sekarang ada konflik Palestina dan sedikit pengaruh kepada maskapai atau penerbangan internasional, khususnya ke Mesir agak sedikit berpengaruh. Sementara kami sudah bersiap-siap akan memberangkatkan para santri ke Hadramut, telatnya di 1,5 bulan ke depan. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal dari ketetapan internasional yang menyebabkan perjalanan misalnya dimundurkan. Karena konflik Palestina dan Israel saat ini agak sedikit besar, agak sedikit memanas, walaupun kita sama-sama tahu bahwa yang salah dalam konflik ini adalah orang Israel. Mereka berbuat zalim, mereka berbuat jahat, mereka berbuat semena-mena terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina diberikan oleh Allah kelancaran, kemenangan, keberkahan, ketabahan, kekuatan untuk terus-menerus mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mesti tahu loh sedikit. Nabi SAW itu pernah berbicara, berkata dalam hadisnya, kata Nabi, tidak akan henti-hentinya umatku ini nampak kehebatannya, kekuatannya, sehingga mereka tidak banyak, namun pada saat mereka turun menggentarkan lawan dan musuh. Akhirnya Nabi ditanya itu, ya Rasul, di mana kelompok yang hebat itu ya Rasul? Padahal mereka senjatanya nggak lengkap, jumlahnya sedikit, tapi kok berani-berani? Di mana ya Rasul? Rasul SAW menjawab, itu ada di tanah Palestina. Itu ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Nah, sekarang para pejuang tuh lihat, mereka jumlahnya sedikit, senjata nggak lengkap, bayangin digempur sama Israel, tetap mereka bisa melawan dan bertahan. Kenapa? Karena mereka adalah penjaga Masjidil Aqsa. Mereka adalah khadim istananya Allah yang disebut Masjidil Aqsa. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma anqidhil Aqsa min aidil kafarah wal musyrikin warzuqna as-salata fihi ma'ar raqi'in ya rabbal alamin. Kita selalu minta agar Masjidil Aqsa terbebaskan dari tangan-tangan orang-orang kafir dan musyrikin. Dan juga kita minta biar kita dapat rezeki bisa salat di Masjidil Aqsa berjamaah dengan orang-orang yang salat di sana. Amin ya rabbal alamin. Karena yang disebutkan oleh Nabi hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid ini yang menjadi tempat paling istimewa di muka bumi ini. Setelah itu baru masjid-masjid yang lain. Makanya Bapak Ibu, ketika ada masjid, ada pesantren, ada madrasah, yakini itulah tempat-tempat yang mulia di sisi Allah. Maka ketika ada gerakan apapun, berusahalah, berupayalah kita menjadi sebab, wasilah berdirinya tempat-tempat yang mulia, agar saat dipakai untuk kebaikan dan kemuliaan, kita pun mendapat bagiannya. Ini contoh masjid ini. Ini saya kasih contoh kecil aja. Ini masjid dibangun oleh orang baik
orang-orang baik yang akhirnya masjid ini berdiri. Setelah masjid ini berdiri, bayangkan dipakai ngaji, dipakai sholat 24 jam tiap hari. Kalau kita mau hitung-hitungan pahala, santri bisa belajar karena ada masjid. Masjid bisa ada karena ada orang baik. Berarti orang baik itu sekalipun sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tetap aliran pahala dari manfaat yang dipakai para santri terus mengalir kepada mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, walaupun nanti mereka sudah berada di alam barzakh, walaupun mereka sudah berada di alam kubur, itu akan terus mengalir. Bayangin bapak-bapak, ketika kita berada di alam kubur, pahala sholat setiap hari turun, pahala ngaji Quran, pahala ngaji kitab, pahala ngafalin, pahala ini dan itu. Dari mana itu kiriman? Dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebabnya para santri, dengan sebabnya kebaikan dia di dalam membangun sarana prasarana tempat belajar ilmu agama. Bayangin coba beruntung. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, ada orang bawa uang 10.000 beli bakso di jalan, makan terus habis. Kemana ujung-ujungnya tuh bakso? Kemana ujung-ujungnya? Spiteng. Udah sampai Spiteng sudah ditanya nanti sama Allah, ini ngebakso niatnya apa? Dipakai apa kekuatan bakso, ditanya sama Allah. Tapi kalau 10.000 ditaruh, dipasangin jadi keramik tuh misal, dipakai duduk sama orang ngaji, dipakai duduk sama mujahid-mujahidnya Allah dalam belajar, maka itu sampai yaumil qiyamah akan menjadi kebaikan. Sampai kiamat ini terjadi, barulah berhenti kebaikan itu. Bayangin coba. Nah, ini makanya kita mesti cerdas-cerdas dalam memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak ada larangan kita beli bakso, tidak ada larangan kita jajan beli apapun, namun yang dilarang oleh Allah adalah ketika penggunaan itu semua tidak kita niatkan untuk Allah. Maka niatkan untuk ibadah. Makanya kan kalau kita makan niatnya supaya apa? Kuat ibadah, baru jadi pahala. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Ya, tapi insyaallah ayo kita tutup dengan doa. Majlis kita mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan insyaallah mohon izin saya mau langsung jalan. Kalau ada wali santri yang perlu bisa ke Ustaz Ja'far, atau ada wali santri mungkin yang bulan lalu ngobrolin tentang ke Hadramut, alangkah baiknya panggil anaknya, kasih uang sedikit untuk bikin paspor. Insyaallah hari Senin Selasa kita bikin paspor. Masalah jadi nggak jadi urusan Allah, yang penting masalah berjuang urusan kita. Jadi kita punya urusan berjuang, ya. Adapun nanti perjuangan besarnya biarlah di pesantren yang kita perjuangkan sama-sama insyaallah. Itu saja Bapak Ibu, mohon doanya ya, pesantren ini biar terus berjalan, terus rapi, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekali lagi nanti insyaallah untuk pertemuan mungkin kita nanti di atas. Karena madrasah atas sudah 80%. Madrasah yang di atas sudah 80%. Jadi 20% lagi tinggal WC dan lain-lain. Doakan terus, dan kalau Bapak Ibu punya kemampuan, ayo bantu. Jangan diam istilahnya. Atau ketika Bapak Ibu tidak punya kemampuan, maka jangan berhenti, ajak orang-orang yang mampu di sekitar kita. Jadikan kita sebagai wasilah, jembatan orang lain ikut membantu. Termasuk kemarin ada yang komunikasi ke Ustaz Ja'far wali santri, meminta proposal atau apalah semacamnya, ya saya izinkan. Kenapa saya izinkan? Karena itu bagian dari perjuangan. Hasil tidak hasil belakangan. Kita nggak peduli hasil, nggak peduli nggak hasil. Yang kita pedulikan adalah tanggung jawab kewajiban kita, yaitu berjuang. Dan Allah tidak akan pernah menyamakan hasil orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang tidak berjuang. Pasti hasilnya beda. Itu catatan. Jadi keyakinan saya cuma satu, apa? Orang berjuang dengan yang orang tidak berjuang, hasilnya tidak akan pernah sama, pasti akan beda hasilnya. Di titik mana bedanya? Rabbul Alamin, Allah yang Maha Tahu. Jadi insyaallah Bapak Ibu doakan. Dan saya titip pesan sama bapak-bapak yang anaknya di sini, yang di rumahnya itu punya
lahan, punya apa, atau sulit lahan, atau kiai sepi, mohon maaf di sana, dukung anaknya, ceritakan hal-hal begitu. Dan insya Allah saya tidak akan diam, saya turun tangan, saya bantu. Saya bantu walaupun kemampuan saya terbatas. Tapi saya selalu yakin hari ini saya nggak mampu untuk dunia, untuk harta. Paling kemampuannya sedikit. Tapi saya bisa menjadi jembatan untuk orang lain membantu. Ini sebenarnya gini Bapak Ibu. Saya ada sedikit PR saat ini sebenarnya. Ada PR saat ini. PR-nya apa? Di luar itu ada tanah-tanah dan ada pesantren yang sudah jadi, meminta agar santri kita yang ngelola seumur hidupnya. Jadi mereka yang pegang belajar apa. Pernah saya ambil guru dari luar, bahkan termasuk di pesantren sini pernah ada guru dari luar. Ternyata sulit menyatukan visi misi mereka dengan visi misi kita. Mungkin mereka tidak tahu kalau santri yang ada di sini setiap kali sholat saya ada, saya bicara, sehingga mereka tahu, oh guru saya ini Ustadz Muhi ke arah mana, rencananya, cita-citanya, jadi paham. Dan mereka paham kerja, paham capek gitu. Bukan seperti yang di luar cuma nikmat-nikmatan, baju aja di laundry. Kita mohon maaf, bukan anti laundry, bukan. Apa sih tangan buat dipakai apa? Santri nggak 24 jam belajar, cuci pakaian. Ini prinsip kita, visi misi kita begitu. Nah, akhirnya dari situ saya ngelihat para santri ini ada yang besar, sudah mulai bagus, saya kirim ke Hadramut. Ya, dengan pembicaraan secara kekeluargaan, masalah biaya. Intinya kirim ke Hadramut. Nah, sekarang mereka belum pulang dari Hadramut. Insya Allah 2 bulan ke Hadramut. Nah, di sini saya ceritakan ada lahan di luar, ada ini, ada itu. Saya tuh berharap yang ngisi dan memakmurkan adalah santri kita yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, udah teruji ahlu sunnah wal jamaahnya. Dan saya secara pribadi gak akan pernah capek. Saya kontrol, saya datang. Bahkan mohon maaf, beberapa santri yang keluar dan berjuang itu teleponan terus, sampai saya telepon, ada apa-apa bicara, nanya. Ente ditanya di majelis ente susah sama jamaah, jangan dijawab, jangan sok-sokan tahu, bilang wallahu alam. Ente nanti tanya sama ustadz, bicara 4 mata. Sampai begitu saya bimbing, saya bimbing. Dan saya nggak mau sebutin siapa-siapa, saya bimbing terus. Sampai ada satu santri mau ngajar, mungkin di kitab sulit gitu, tuh telepon dulu. Ustadz mohon maaf ada ibarat yang ini agak susah, ini gimana? Oh itu ibarat begini, itu maksudnya begini, ya maksudnya begini. Subhanallah. Akhirnya jadi jawaban yang sangat bagus. Akhirnya dia ngajar, alhamdulillah. Nah di sini ini yang selalu Bapak Ibu saya terus bimbing. Ya, makanya saya berharap santri semua walaupun